Waduh, teman-teman semuanya ini menarik sekali ya. Ada pernyataan dari Ubaidillah, ada dugaan kuat zaman Jokowi. Jokowi, hello. 510 triliun dikorupsi dari proyek PSN termasuk WUS ya. Angkanya bukan main-main teman-teman ya. 500 triliun ya. Dan yang disebut jadi sumbernya bukan proyek kecil-kecilan, tapi proyek yang strategis nasional dan juga kereta cepat bus ya. Kalau dugaan ini benar ya, maka ini bisa jadi salah satu mega skandal terbesar dalam sejarah Indonesia yang modern ya. Tapi ini masih skeptis teman ya, menduga-duga ya. Perlu dibuktikan? Mari kita buktikan. Ini sumbernya langsung dari iNews. Ini nggak main-main teman-teman ya. Kita cek aja dulu ya. Kita analisa bareng-bareng. Oke? Ini nggak main-main. Itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Anda kan beberapa bulan lalu atau tahun lalu ya, 2 kali ya, melaporkan Jokowi sebagai Pinpro ke KPK karena korupsi. Nah, kira-kira dalam konteks kereta busuk bus ini, apa peluang untuk melaporkan kasus korupsinya lagi? Silakan. Ya, terima kasih Bung Gas. Saya kira peluang pembongkaran korupsi bus itu sekarang ditentukan oleh desakan publik yang luas. Jadi saya sudah tidak percaya dengan KPK ya. Saya sudah tidak percaya dengan KPK. Jadi desak. Tuh, Ubaidillah pun nggak apa namanya, nggak percaya sama KPK ya. Kita harus mendesak, rakyat harus mendesak, masyarakat harus mendesak kepada KPK, terutama kita semuanya harus bersatu. Desak Jokowi harus ditangkap kalau memang ini benar dan berikan buktinya ya. Oke. Desakan publik adalah kekuatan terbesar untuk memberantas korupsi karena Indonesia ini kalau kita menggunakan perspektifnya Stanislav Andriski sudah masuk kategori kleptokrasi. Jadi negara isinya para maling. Kita bongkar misalnya. Proyek strategis nasional itu secara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Let me respawn in Rome, Gila please. sih. Yes. Gila. Ini kalau benar-benar terjadi ya, uang 500 juta itu banyak ya. Kita Jadi udah bayangkan bisa 36% dari proyek itu bocor. Lalu apakah itu tidak tepat kalau dikatakan itu kleptokrasi? Saya melihat ini sangat klepto. Di tengah rakyat sedang susah. Di tengah pengangguran terus terjadi. Itu satu, untuk menyimpulkan bahwa betapa kleptonya kekuasaan ini. Yang kedua, seorang sosiolog korupsi, Syed Hussein Nasr, yang pertama kali menulis tentang sosiologi korupsi, itu menjelaskan di antara ciri potensi besar korupsi itu adalah kerahasiaan. Jadi kebijakan itu menyimpan kerahasiaan. Sesuatu yang disembunyikan begitu. Saya menduga kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan tahun 2021, itu tentu bukan persoalan sederhana. Karena pasti pihak Cina itu meminta kejelasan, termasuk juga jaminan. Tapi kita nggak punya akses untuk membongkar apakah perubahan peraturan presiden itu ada jaminan khusus. Dalam beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa NGO Jerman, meneliti tentang sejumlah kontrak Cina dengan negara-negara Afrika dan Asia. Itu ditemukan kontrak-kontrak tertentu yang rahasia itu. Negara memberikan jaminan khusus kepada Cina itu dalam bentuk tanah misalnya. Kasus Sri Lanka itu ada jaminan 15.000 meter tanah. Yang kemudian ketika Sri Lanka gagal mengembalikan utang, pelabuhan Hambantota di situ diambil alih oleh Tiongkok. Saya khawatir kita ada yang dijaminkan kepada pemerintah atau kalau mereka atas nama China Development Bank ya, dan beberapa perusahaan kereta cepat Cina,
jaminan apa yang kita berikan kepada Tiongkok sehingga kemudian sampai kemudian merubah peraturan presiden oleh Presiden Jokowi itu? Saya khawatir jangan-jangan wilayah Halim itu sudah ada yang diagunkan, kira-kira begitu. Ini dugaan saya. Karena perubahan peraturan presiden itu. Kalau kemudian wilayah itu diagunkan, ya kalau kita nggak bisa bayar utangnya, terjebak dalam jebakan utang Cina itu, bisa jadi agunan itu diambil alih. Ada take over dalam pengelolaan kereta cepat dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pintu korupsi itu dalam kasus WOS, menurut saya itu terlihat dalam pertama markup pembiayaannya, yang per kilometer itu jauh beda dengan Cina. Kalau Cina kan di Shanghai ya, itu harganya sekitar 52 juta dolar. Di Indonesia sekitar 17 juta dolar ya. Kebalik. Indonesia 52 juta dolar, di Cina sekitar 17 sampai 18 juta dolar ya. Jadi jauh perbedaannya. Selisihnya hampir berapa itu? 2-3 kali lipat, 300% gitu. Jadi harganya tidak rasional sejak awal gitu. Jadi pertama ada harga yang tidak rasional, kemudian perubahan dari B2B ke B2G dengan peraturan presiden, dan yang buat itu Joko Widodo. Kemudian ada pembengkakan pembiayaan. Kan pembengkakan biayanya sampai luar biasa juga, cukup besar. Sekitar kalau ditriliunkan sekitar 20 triliun ya, Prof. Jadi angka yang sangat besar, sekitar 1,6 miliar dolar, jadi sekitar 20 triliun. Angka yang sangat besar. Itu juga tanda atau ruang atau pintu korupsi sebetulnya. Nah, semua itu kemudian kita punya hope kan, ketika kemudian Purbaya melontarkan nggak mau tanggung jawab soal utang di APBN, nggak mau bayarin itu dan seterusnya. Tapi kemudian Prabowo lebay, kacau juga itu. Jadi narasinya itu atas nama rakyat. Gitu. Demi kepentingan rakyat saya ambil alih, ya kan? Saya yang tanggung jawab. Saya cermati narasi Prabowo ini, saya lagi menahan diri karena terlalu banyak kasus korupsi di Indonesia ini, rusak sekali Republik ini. Jadi Prabowo ini ada dalam sejarah Yunani itu, Plato kalau nggak salah ya, ini Bung Lukas saya kira paham. Plato pernah membuat satu teori politik selain demokrasi, itu ada namanya di bukunya yang disebut dengan Republik itu, ada namanya timokrasi. Dari kata timo dan krasi. Jadi kekuasaan yang mengedepankan kehormatan dan kebanggaan-kebanggaan. Game aksi online Epic War Thunder. Dan itu cenderung militaristik. Jadi saya ambil alih itu sebetulnya cara militaristik. Saya ambil alih. Untuk apa? Menutupi kesalahan-kesalahan itu. Atas nama rakyat. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Ayo Bung, bahwa rakyat hari ini keluarkan semua, keluarkan. Bahwa rakyat hari ini kita sedang kelaparan. Sosok seperti bahwa ada 9,9 ya. juta generasi Z nganggur. Betul. Lalu atas nama rakyat siapa? Gen Z Kalau kemudian nganggur. kasus yang begitu tanda-tandanya begitu terang kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita juga curiga uang dari mana Prabowo ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan Jualan kuda kali. atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masa urusan korupsi? Ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai. Nggak cukup. Oke lah, udah jelas sekali ya, kita butuh sosok sepertimu ya, Bang Ubedilah, untuk membuka pikiran masyarakat ya, pikiran rakyat agar lebih terbuka lagi. Betul sekali. Ini kalau benar-benar ada dugaan sebesar 510 triliun ya, ini yang raib dari proyek PSN dan kereta cepat, ini publik harus tahu ya. Rakyat juga harus tahu kemana uang itu mengalir ya. Ini bukan perkara kecil teman-teman ya, karena uang rakyat sebesar itu harus dipertanggungjawabkan secara transparan, harus ditanggungjawabkan. Siapa yang mau tanggung jawab ini?
Jokowi kemana Jokowi ya? Keluar kamu ya. Harus bersuara lah. Ini sebenarnya apa gitu ya? Karena ini bukan perkara kecil teman-teman ya. Nah ini sudah saatnya lembaga-lembaga penegak hukum itu harus bertindak tegas dan terbuka tanpa pandang bulu, siapapun yang terlibat harus diperiksa dan diproses sesuai hukum. Nah kita ini menunggu ya, ambigu ya, apa namanya, menunggu kejelasannya yang mana, beritanya kok seperti ini terus gitu ya, bukan hanya sekedar janji eh, dan dibiarkan kasusnya ini tenggelam begitu saja. Kan banyak kasus-kasus yang kemarin tenggelam kemana ya, pengalisan isu ya. Yang kita butuhkan itu kan kejelasannya. Nah kalian bisa mengamati sendiri ya bagaimana kejelasannya, kebenarannya. Kalian bisa menulis di kolom komentar, kalian diskusikan ya. Ini menarik sekali karena buat kemajuan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.